Oke, kita langsung mulai aja karena waktunya jalan. Sebelum kita dengarkan renungan kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mister bisa minta tolong Bianca untuk berdoa. Oke, tidak ada respon. Angel, Mister bisa minta tolong untuk berdoa. Oke, tidak ada yang merespon juga. Ya, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat dan juga anugerah-Mu untuk kesempatan kami bisa berkumpul mengikuti pelajaran online. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan agar hari ini bisa berjalan dengan baik. Dan juga berkati bagi teman-teman yang saat ini sedang mengkoneksikan perangkatnya. Berikanlah mereka kelancaran agar mereka juga bisa mengikuti pelajaran online hari ini juga dengan baik. Dan juga untuk renungan yang akan kami dengarkan ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberi berkat ya Tuhan agar renungan yang bisa kami dengarkan pada hari ini ya Tuhan bisa kami amalkan juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Bercakap-cakaplah di atas kami ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, pembacaan kita ada di Roma 8 ayat 28. Seperti biasa, saya ketik dulu ya di kolom chat. Roma 8 ayat 28. Oke, sudah menemukan Roma 8 ayat 28. Oke, Arasel. Bisa minta tolong bacakan Arasel? Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oke, terima kasih Arasel. Ya, sesuai dengan yang firman Tuhan, judul renungan kita kali ini adalah film kehidupan. Mister bacakan sebuah ilustrasi dulu. Akhir pekan ini Boni mengajak Alex untuk menonton film action yang baru hits di bioskop. Nah, Alex sebenarnya sudah menonton film tersebut sebelumnya, gitu. Kemudian dia berkata pada Boni, waduh Bon, aku sudah nonton film itu, gitu kan. Kemudian si Boni tetap memaksa Alex untuk mengajaknya menonton, begitu. Nggak apa-apa, nonton lagi aja sambil nemenin aku, gitu. Nah nanti untuk tiketnya biar aku yang bayar, nah gitu katanya si Boni. Kemudian Alex pun mengiyakan dan di akhir pekannya itu mereka bersama-sama menonton di bioskop. Ternyata film actionnya itu beneran seru. Di si tokoh utama itu memiliki musuh-musuh yang sangat kuat sehingga dia sering banget berada di posisi terpojok. Ya, Boni pun sampai tegang menontonnya begitu ya. Dan dia pun sempat berspekulasi gitu kan. Kayaknya nih endingnya bakal sedih deh. Soalnya tokoh utamanya ini mau mati, gitu kata si Boni. Terus si Alex nih karena dia udah nonton gitu kan, dia akhirnya spoiler gitu. Enggak kok, dia bakal baik-baik aja. Kok kamu bisa yakin sih? Gitu. Terus si Boni itu jawab, ya soalnya dia posisinya ke pojok terus nih gitu kan. Gimana juga caranya dia selamat begitu. Nah, si Alex pun ketawa gitu kan. Si Alex pun ketawa karena dia sebenarnya sudah nonton filmnya ya kan. Sebelumnya dia udah bilang gitu, aku udah pernah nonton filmnya gitu. Si Alex pun hanya bisa ketawa mendengar pendapatnya si Boni. Nah, dari ilustrasi yang tadi sudah dibaca
dibacakan gitu ya. Kita nggak bakal tahu kalau kehidupan kita itu juga rasanya itu seperti sebuah putaran film begitu ya. Kadang-kadang kita dihadapkan oleh musuh-musuh yang kuat gitu kan, yang selalu ditampilkan dalam wujud persoalan atau masalah hidup, tantangan kita, dan juga kesulitan-kesulitan yang kita alami. Nah, ada saatnya kita pasti merasa tegang dan juga ketakutan, begitu ya. Tapi hal tersebut nggak mungkin. Ya, hal tersebut itu nggak mungkin kalau kita mengandalkan Tuhan, begitu. Kok bisa? Kok gitu, gitu loh. Ya karena siapa sutradaranya, ya kan? Siapa? Biasanya di sebuah film itu kan ada sutradaranya, bener kan? Nah, sutradara dari filmnya kita ya siapa? Ya Tuhan, pasti kan? Ya Tuhan, karena dia yang punya rancangan, ya kan? Dia yang punya rancangan, dia yang punya skenarionya, begitu kan? Dan ia pun juga pasti tahu endingnya kita sampai akhir seperti apa. Dan pastinya dia sudah merancangkan, dia sudah membuat rancangan yang membuat skenario yang sebegitu kerennya gitu kan bagi kita. Mungkin yang juga banyak plot twistnya kalau film ya, kalau kalian sering nonton film pasti kalian sudah mengenal istilah plot twist itu apa ya kan. Mungkin juga kita nggak bakal sangka-sangka begitu, oh ternyata ini plot twistnya yang Tuhan kasih buat kita gitu kan. Kita dikasih susah-susah, ternyata nanti kita akan dapat seperti ini. Kita dikasih mudah-mudah, ternyata wah ternyata kesulitannya lebih dari yang kita bayangkan, karena selama kita gini kayaknya mudah-mudah aja gitu. Ya kan? Nah, kalau di Alkitab gitu kan, kalau di Alkitab kita bisa lihat ini di kehidupannya Yusuf ya. Tahu kan? Ya, kita tahu kalau dia waktu kecil si Yusuf itu dijual oleh saudara-saudaranya, ya kan? Jadi budak. Ya kan? Kita juga nggak menduga begitu. Impiannya dia harus bubar, ya kan? Dia apa ya? Istilahnya dia bermimpi untuk bisa menjadi seorang pemimpin seperti itu kan. Kemudian semuanya itu bubar ketika dia dijual. Itu kan, dijual dijadikan budak oleh saudaranya. Nah, makin tegang lagi begitu ya ketika dia sudah kerja jadi budak, dia dijebak oleh istri majikannya. Ya kan? Difitnah sama istrinya Potifar. Ya kan? Kemudian akhirnya dia dijebloskan ke penjara. Nah, menariknya gitu ya, ketika Yusuf itu memandang Tuhan, ya, dia tampak tenang-tenang saja. Ya. Ya kita tahu kalau memang Tuhan itu sudah merencanakan sesuatu yang baik untuk kehidupannya Yusuf. Ya kan? Benar aja begitu, meskipun dia di dalam penjara, ya. Dia berbuat hal yang baik menurut kehendak Tuhan, gitu kan? Disayangi oleh sipir-sipir penjara, ya. Akhirnya dia pun juga mendapat panggilan istimewa untuk bisa menghadap Raja Firaun, ya kan? Untuk apa? Menafsirkan mimpi, kan gitu ya. Nah, setelah dia berhasil menafsirkan mimpi-mimpi Firaun, akhirnya dia jadi seorang gubernur ya. Jadi kayak gubernur istilahnya, jadi seorang gubernur di wilayah Mesir. Begitu. Nah, semua alurnya Yusuf itu memang dari awal sudah direncanakan oleh Tuhan. Gitu. Nah, balik lagi ke kita. Di hari-hari kemarin, hari-hari ini maupun di hari-hari yang akan datang, pastinya kita akan bertemu masalah-masalah yang rumit, gitu ya, musuh-musuh yang kuat, gitu kan. Persoalan-persoalan yang mungkin rasanya yang rasanya tuh enggak mungkin kita bisa selesaikan seperti itu ya. Nah, jadi apa yang harus kita respon begitu? Gimana seharusnya kita meresponi hal-hal tersebut? Ya jelas jangan terlalu santai juga ya. Jangan tegang, tetap tenang. Jangan tegang, tetap tenang, tapi jangan terlalu santai juga.
Gitu. Jangan sampai kita tidak melakukan sesuatu apapun, begitu ya. Seperti kayak contohnya begini, kita belajar online begini kan pasti banyak sekali kendala yang kita alami, begitu kan, belum lagi sinyal ya kan, belum lagi kondisi di rumah gitu kan, mungkin tetangga lagi ada yang membangun terus kalian tidak fokus belajar kayak gitu, atau mungkin ada yang ribut-ribut begitu kan. Ya sama, itu adalah suatu cobaan, godaan yang kita alami begitu ya. Nah, jadi ya yang bisa kita lakukan apa ya, tetap berusaha kita belajar dengan baik begitu ya. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan begitu kan. Rencananya itu pasti akan indah bagi kehidupan kita, karena memang Tuhan itu sudah sutradaranya kita gitu ya kalau dalam sebuah film, dan dia sudah pasti merancangkan sebuah skenario yang memang luar biasa. Oke, itu saja yang bisa Mister sampaikan pada hari ini. Semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua. Kita tutup renungan ini dengan doa. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat dan juga anugerah-Mu, untuk renungan yang bisa kami dengarkan pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati kami, agar kami senantiasa selalu mengandalkan-Mu di setiap permasalahan-permasalahan yang kami alami, kesulitan-kesulitan ya Tuhan. Dan juga ajarkan kami ya Tuhan untuk kami selalu tetap mengucap syukur ya Tuhan dalam situasi apapun yang kami alami. Sebentar kami akan melaksanakan kegiatan pembelajaran, kiranya Engkau memberkati agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ampuni dosa dan kelemahan kami ya Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Let's begin our class with prayer. Kenji, can you please pray for us? And then Sandi Pujanta will lead the greetings. Ya, Kenji. Oke, Miss. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar bahasa Inggris, berkati kami dan berkati Miss Desi akan mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Thank you very much. Sandi? Greetings ya. Yes. Teman-teman, mic-nya dong, buka dulu, kita mau greetings. Greetings. Good morning, Desi. Good morning. Yeah, so thank you very much, Sandy. Thank you, Kenji. So we only have 15 participants here, and you guys are, in this class, we have 20 students, is it? So Dayu Putri, can you please list down the students who are late and absent today, and by the end of the class, please send it to my WhatsApp, okay? Thank you very much, Dayu. Yeah, today we are going to have a reading comprehension test, okay? So far, we already learned 2 reading topics. Oh, what happened? Yeah, so far we already learned or studied together 2 reading topics. And I already asked you to read 2 texts from Unit 4. So today we're going to do this. Yeah, we have an hour. You guys have an hour to do reading comprehension test on textbook page 198 and 214 and 215. So there are 16 questions in total. Okay, you can use your notes, you can write them down, or you can type, up to you. In an hour, please answer those questions, those 16 questions. And after you finish, you may upload it to Moodle. I already created a room. It's called Reading Comprehension Test 4.1 and 4.2. Please upload your work there. Okay, you have an hour. Read the text. If you need to reread the text, it's up to you. Answer those 16 questions in total from your textbook.
and I'll be here if you have questions, okay? Give me a thumbs up if you understand and ready to do the reading comprehension test. Very good. Reread the text if needed. If you already members of remember the text, very good. Once you finish, once you're done uploading, please send done text in the chat box, and you may have an early break. Okay? Yeah, your 1 hour starts now. Good luck. Kita sudah pelajari ini minggu lalu ya, ketaatan. Ada beberapa hal yang kita harus pelajari hari ini. Ya, ketaatan terhadap firman Tuhan yang akan kita pelajari. Minggu lalu Mister sudah bagi 3 yang berkaitan dengan ketaatan. Yang pertama, taat terhadap firman Tuhan. Yang kedua, taat terhadap aturan. Yang ketiga, taat terhadap kebijakan. Ya, perbedaannya Mister sudah sampaikan secara praktis. Dan hari ini kita akan masuk kepada ketaatan terhadap firman Tuhan. Mohon diperhatikan, sebentar akan ada penugasan. Jikalau kamu tidak dengar, takutnya kamu tidak paham bagaimana cara mengerjakan. Oke, kita mulai dengan materi yang pertama. Nah, untuk ketaatan terhadap firman Tuhan, kita akan belajar dari para tokoh Alkitab. Ya, belajar dari para tokoh Alkitab. Yang pertama adalah Nuh. Nuh diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera. Ya, kalian bisa lihat di situ bahtera. Bahtera itu istilah lain bisalah dikatakan sebagai perahu besar. Ya, perahu besar. Kalau zaman sekarang lebih tepat disebut kapal, ya. Kapal tanker bisa. Tapi karena ini terbuat dari kayu, biasanya lebih umum disebut perahu besar. Karena kalau kapal itu biasanya bahannya itu dari baja, ya, bukan dari kayu. Oke, tapi zaman lampau disebut bahtera. Bahtera itu adalah tempat di mana Allah ingin menampung banyak makhluk hidup. Oke. Nah, kenapa Allah menciptakan ini melalui Nuh? Karena Allah sedang murka, ya. Kalau kita belajar dalam Alkitab, ada pemicunya kenapa dia murka. Nah, singkatnya manusia kejahatannya semakin meningkat. Kejahatannya itu bermacam-macam, sudah kompleks, bukan lagi sekedar penjarahan, pembunuhan, tapi sudah sampai kepada pelecehan seksual dan kelainan seks. Ya, itu banyak tercatat dalam Alkitab, mereka kelainan seks. Yang pria suka kepada pria, yang wanita suka kepada wanita. Artinya sangat melenceng dari ketetapan Tuhan. Ya, dan di zaman lampau yang berlaku adalah hukum rimba. Siapa yang paling kuat dialah yang menjadi penguasa. Sementara terjadi penindasan yang sangat mengerikan. Pembunuhan, ya, di zaman itu suka-suka, ya, tergantung Anda kuat atau tidak, seperti itu. Sehingga Tuhan marah. Nah, sebelum Tuhan marah, Tuhan melihat dulu ternyata ada yang benar di tempat itu, ya, di daerah itu, yaitu Nuh. Bayangkan dari sekian banyak manusia yang benar itu hanya Nuh beserta anak-anaknya. Mister percaya kenapa anak-anaknya juga ikut, karena Nuh. Ya, Tuhan melihat Nuh. Oke. Nah, anaknya taat. Waktu Tuhan suruh membangun bahtera ini, dia taat. Wow, ini kalau Mister dengar cerita Nuh ini, Mister kadang-kadang merinding. Ya, kok di luar nalar gitu loh. Misalnya begini,
Allah suruh bangun bahtera atau perahu besar ini di atas bukit. Nah, logikanya kan praktis. Biasanya kalau orang bangun bahtera atau perahu besar atau kapal, itu pasti di pinggir pantai. Kalau nggak di pinggir pantai, di pinggir danau. Artinya dekat dengan air. Kalau sudah selesai nanti dibuat, tinggal sorong pakai roda kayu atau apa, gitu langsung dia masuk ke air, bisa difungsikan. Nah ini bayangkan dia disuruh bangun di atas bukit. Gimana cara membawa turun ke laut? Itu logika orang saat itu. Sehingga banyak orang yang mengatakan, Nuh kamu gila. Nuh kamu tuh edan. Diketawain oleh banyak orang. Kamu sudah nggak waras lagi. Apa yang kamu lakukan? Kok bangun bahtera di atas bukit? Tapi orang nggak tahu bahwa dia mendengarkan suara Tuhan. Nuh sudah berusaha untuk menjelaskan, aku mendapatkan perintah dari Tuhan. Dan aku belajar taat. Ayo kalian ikut bersamaku karena akan terjadi murka yang paling mengerikan menimpa dunia. Ayo, ayo. Jadi sebenarnya Nuh itu sudah mengajak banyak orang untuk ikut dia. Tapi karena dia dianggap gila, membangun bahtera di atas bukit yang tinggi, orang nggak mau ikut. Ngapain ikut sama orang gila itu? Ditambah lagi bangun bahtera itu bukan setahun 2 tahun. Ya lama sekali. Sehingga orang makin yakin bahwa Nuh ini berhalusinasi. Barangkali begitu. Ya. Kayaknya dia ini betul-betul sudah gila guys. Gitu mungkin dia ngomong sama temannya kalau hidup zaman sekarang ya. Akhirnya banyak orang nggak mau. Nah, tetapi Nuh itu kan orang beriman. Dia berhasil meyakinkan anggota keluarganya bahwa dia disuruh Tuhan. Makanya ketiga putranya itu mau ikut dia. Dan ketiga menantunya. Dan 1 istrinya. Jadi mereka itu ada 8 orang manusia di dalam bahtera. Dan seluruh binatang berpasang-pasangan. Nah, yang buat Mr. kagum lagi binatang ini. Binatang ini berpasang-pasangan datang dari seluruh dunia mengarah kepada bahtera. Dan mereka tahu gitu loh, mendapatkan feeling dari Tuhan barangkali ya. Kok tahu mereka datang ke tempat Nuh? Bukan Nuh yang cari binatangnya. Kalau Nuh yang cari binatang bisa sampai tuwek dia. Bisa maksudnya bisa sampai menghembuskan napas terakhir. Berapa ribu jenis binatang yang mau dikumpulkan. Tapi dalam Alkitab binatang-binatang ini yang mendatangi Nuh dan naik ke atas bahtera. Pada saat pintu mau ditutup pun Nuh masih memberitakan kebenaran bahwa akan ada murka Tuhan. Ya. Yang menimpa dunia, come on, bertobatlah saudaraku, ayo masuk ke bahtera. Nah bahtera ini menggambarkan juru selamat, menggambarkan Yesus Kristus. Seperti itu. Nah barang siapa yang tak mau, ya sudah binasa. Nah begitu pintu bahtera ditutup, disitulah terjadi murka yang sangat besar. Lalu datanglah air yang dari atas dan dari bawah. Jadi kalau Mr. gambarkan ada hujan deras sekali tak berhenti-berhenti. Lalu ada mata air dari bawah tanah keluar deras. Sehingga air dari atas, air dari bawah menutupi seluruh dunia. Ini bukan menutupi daerah tertentu saja, tapi seluruh dunia tenggelam. Karena Tuhan ingin memusnahkan. Makanya kita ini termasuk generasi Nuh. Bukan generasi Adam. Generasi Adam itu sudah habis. Disapu oleh air bah. Gitu perhitungannya. Tapi sebenarnya Nuh juga adalah anaknya Adam. Garis keturunan Adam. Cuman kita kan bicara ini angkatan. Jadi angkatan Adam dan anak-anaknya banyak yang sudah disapu bersih oleh air bah ini. Dan seluruh dunia saat ini itu berasal dari salah satu keturunan anaknya Nuh. Ada 3 kan yang cowok, Shem, Ham, dan Yafet. Kalau Shem itu Eropa kemungkinan.
Ham itu Timur Tengah. Banyak orang menafsirkannya begitu, tapi benar atau tidak kita kurang tahu. Kalau Indonesia dan Asia begitu, Asia Tenggara itu Yafet. Katanya Yafet itu orangnya agak-agak hitam manis. Ya kayak kita lah. Ya, tapi sekarang kan sudah bercampur. Bahkan di Indonesia pun ada yang keturunan Sam. Dari rasnya gitu ya. Nah, itu hanya sedikit cerita saja mengenai hal tersebut. Tapi yang jelas Nuh taat. Apa kata Tuhan, walaupun orang merasa ini gila, dia nggak peduli. Dia tetap lakukan. Kalau kamu tidak mau ikut saya, ya sudah, kamu musnah. Betul. Air bah itu memusnahkan dunia dengan sekejap. Dan itulah murka Allah yang paling mengerikan. Menimpa dunia karena kejahatan manusia. Nah itu Nuh, dia taat terhadap firman Tuhan. Bayangkan kalau dia tidak taat. Apa jadinya dunia ini? Mungkin kalian tidak ada. Karena semua keturunan manusia di muka bumi musnah. Karena ada satu orang benar, dia mengajak keluarganya, makanya kita masih bisa hidup. Yang kedua adalah Abraham. Diperintahkan Tuhan untuk pergi ke tempat yang dijanjikan. Padahal ini belum tahu tempat ini. Tuhan hanya bilang, pergilah ke tempat yang kutuju. Seperti itu. Akhirnya dia pergi. Padahal dia nggak tahu kemana. Nah, tempat yang dituju itu saat ini adalah tanah perjanjian yang ditempati oleh orang-orang Israel saat ini, yaitu Yerusalem. Seperti itu. Tapi dia taat, meninggalkan kampung halamannya. Dan sampai nanti dia dapat anak perjanjian itu. Wah, luar biasa Abraham ini. Karena ketaatannya lah anak-anak yang Mister kasihi, dia disebut sebagai bapak orang beriman. Karena ketaatannya lah dia disebut sebagai bapak beriman. Jadi ketaatan itu tidak main-main terhadap firman Tuhan. Ya, tidak main-main. Loh, Abraham ini bukan orang miskin loh. Mister pelajari, Mister analisa. Abraham ini sebenarnya anak orang kaya. Nah, anak orang kaya dalam masa lampau itu diukur dari seberapa banyak binatangnya, seberapa banyak pembantunya, seberapa banyak pengikutnya, itu yang dilihat. Kalau dia punya banyak binatang, banyak pengikut, kemungkinan dia adalah orang kaya, kemungkinan besar. Apalagi kalau binatangnya ribuan, pasti dia adalah orang kaya. Dia punya pembantu untuk mengasuh binatang-binatangnya, pasti dia adalah orang kaya. Itu persepsi masa lampau. Oke, jadi ini enggak main-main cerita ini. Karena ketaatan itulah makanya Abraham disebut bapak orang beriman. Bapak orang percaya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya, engkau juga. Mari puji Tuhan. Seperti itu. Ada lagunya, Bapak Abraham. Kalian dan Mister adalah anak-anaknya secara spiritual. Kalau anak-anaknya secara jasmani itu orang-orang Yahudi. Ya, tapi yang terpenting bukan anak jasmani atau spiritual. Kamu betul-betul percaya Tuhan Yesus atau tidak? Kamu pengikut Kristus atau tidak? Karena kalau enggak jadi pengikut Kristus, ya percuma. Untuk apa? Gitu kan? Nah, ini contoh masih dua loh. Ini sebenarnya banyak sekali. Mister lihat di Alkitab contoh-contoh tokoh Alkitab yang taat terhadap firman. Dan mereka diberkati Tuhan. Walaupun mungkin awalnya sulit, walaupun awalnya menderita. Ya, dicaci maki, diejek, dikucilkan. Abraham juga kan sebenarnya ini kan apa? Semacam direndahkan juga, Mister percaya. Dia kan keluar dari kampung halaman ini, kenapa orang tuanya marah dong? Di sini kan enak, nak. Terah itu orang kaya itu, tapi penyembah berhala. Oke, mereka menyembah berhala. Sehingga Tuhan panggil Abraham keluar dari tempat berhala itu. Kalau enggak keluar, takutnya terpengaruh lagi.
Ya, seperti itu. Nah, ini ketaatan. Nah, karena ketaatan mereka lah mereka mendapatkan berkat, dan berkat itu kecipratan kepada kalian dan mister. Ya, ini berkat perjanjian keselamatan. Makanya bahtera itu gambaran Tuhan Yesus, kehadiran Tuhan Yesus. Dan ini pengorbanannya Ishak, ya, pengorbanan Ishak. Tapi Ishak nggak jadi dikorbankan, tetapi yang dikorbankan adalah domba. Nah, itu harus tahu cerita itu ya. Oke, ini mengenai yang taat terhadap firman Tuhan. Jadi saran mister, come on, belajar untuk menaati firman Tuhan. Sekalipun itu nggak mudah ya. Mister tahu itu nggak mudah. Bahkan yang mister sayangkan ada beberapa orang anti sekali terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Ya, dalam arti firman yang menjadi manusia kan Tuhan sendiri. Tapi firman itu lebih tepatnya adalah perkataan Tuhan. Hukum Tuhan yang diucapkannya untuk kita lakukan supaya kita dekat dengan Tuhan. Supaya kita mengasihi Tuhan. Nah, ternyata lain dari ketaatan terhadap firman Tuhan, ada orang yang tidak taat. Coba lihat. Ada orang yang tidak taat terhadap firman Tuhan. Kita akan analisa. Nah, ini adalah penugasannya. Perhatikan baik-baik. Kalau kamu nggak perhatian, kamu nggak tahu cara mengerjakannya. Nah, ini adalah penugasan. Setiap siswa wajib mengerjakannya. Penugasannya adalah menganalisa kehidupan tokoh Alkitab yang tidak taat kepada firman Tuhan. Oke, ini tugas kalian. Kalian menganalisa ya, tokoh Alkitab yang tidak taat terhadap firman Tuhan. Oke, misal kasih contoh. Ya. Namun pilih salah satu ya nak ya. Pilih salah satu tokoh Alkitab di bawah ini. Ya, pilih salah satu saja. Misalnya nomor 1 adalah Adam dan Hawa. Nah, dia kan tergolong tokoh yang tidak taat. Ya, apa ketidaktaatannya nanti kamu akan analisa. Mister akan kasih formatnya atau panduannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ada Yunus. Harus ingat ya, Yunus juga pernah tidak taat terhadap firman Tuhan. Sangat disayangkan Yunus ini ya. Padahal dia adalah seorang nabi ya. Ketiga, ada Musa. Wow, ternyata Musa juga pernah nggak taat. Nah, untuk Musa, kebanyakan dia taat. Kebanyakan dia benar. Makanya Tuhan senang kepada Musa. Tapi ada satu titik dia tidak taat. Ada satu momen dia berontak. Tuhan bilang A, dia lakukan B karena emosi. Ya, nanti kalian temukan itu apa ketidaktaatan Musa. Ya, gara-gara ketidaktaatan Musa itu ada dampak yang serius yang dia alami. Dan itu dampak yang sangat mengerikan, kasihan. Oke, itu mengenai Musa. Nanti diselidiki, formatnya sebentar Mister akan tunjukkan. Nah, yang keempat, Ananias dan Safira. Ananias dan Safira ini ada dalam perjanjian baru. Oke, Ananias dan Safira ada dalam perjanjian baru. Nah, di perjanjian baru masih banyak lagi sebenarnya. Ya, ada beberapa yang tidak taat. Yudas juga bisa tidak taat. Ya, dia dipilih jadi murid malah nggak taat, malah menjual Tuhan Yesus. Kalau mau bahas Yudas, Yudas Iskariot ya, bukan Yudas murid Tuhan Yesus. Ya, boleh silakan. Ya, nah ini formatnya. Ini formatnya. Oke. Ya, ini formatnya. Panduan pembuatan. 1. Perintah Tuhan yang dilanggar itu apa? Misalnya begini, dengarkan baik-baik. Mister nanti nggak mau ulang lagi ya. Misalnya begini, tokoh yang kamu pilih adalah Yunus. Pilih salah satu, jangan dibahas semua, nanti kebanyakan. Tokoh yang kamu pilih adalah Yunus.
Nah, nomor satu perintah Tuhan yang dilanggar apa? Apa perintah Tuhan kepada Yunus? Dan Yunus kan tidak taat. Nah itu apa perintah Tuhan yang dia langgar itu maksudnya. Tolong dijelaskan. Oh, perintah Tuhan kepada Yunus adalah ini. Sehingga dia melanggar dan memutuskan hal ini gitu. Jelaskan lagi. Lalu yang kedua penghukumannya. Nah untuk nomor 2, pada saat dia tidak taat, apa penghukumannya? Tadi kalau kita belajar tentang yang taat, mereka diberkati Tuhan. Kalau tidak taat, berarti tidak mendapat berkat, malah dihukum. Nah, apa penghukuman Tuhan kepada Yunus yang tidak taat? Itu harus diselidiki juga. Buat satu paragraf boleh, ya kalimatnya berapa baris, silahkan bebas. Yang penting menjelaskan dengan baik mengenai penghukuman yang dialami tokoh Alkitab itu. Nah, untuk yang ketiga, pendapat dan penerapan. Oke, pendapat dan penerapan. Nah, untuk pendapat itu bagaimana menurutmu ya cerita ini? Begitu maksudnya. Bagaimana menurutmu cerita ini? Itu pendapat. Ya. Kamu tanggapi gitu loh. Kamu tanggapi cerita Yunus ini, kalau itu kamu bahas ya, kalau Yunus ya. Tanggapi perintah Tuhan yang dia langgar boleh, menanggapi hukuman Tuhan yang dia peroleh boleh. Kalau untuk pendapat itu bebas. Ya, itu bebas. Nah, penerapan itu apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu tidak seperti mereka. Oke, kita belajar budi pekerti, jangan sampai gara-gara pelajaran agama atau budi pekerti malah kamu tidak menjadi orang baik. Nah, malah kamu ikuti yang negatif-negatif, itu salah. Kalau ada pelajaran negatif, misalnya seperti ini, ada tokoh Alkitab yang tidak taat terhadap firman, bukan bermaksud kamu harus ikuti. Tapi kita belajar dari kesalahan mereka. Kenapa mereka tidak taat? Kita belajar dan lihat penghukuman yang mereka alami. Akhirnya kita tidak lakukan hal yang sama. Begitu maksudnya. Bukan malah mengikuti ya. Oke, itu penerapan. Jadi apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu tidak sama dengan tokoh Alkitab yang melanggar firman Tuhan. Oke. Itu yang Mister sampaikan. Nah, Mister masih punya waktu sekitar 20 menit. Nah, Mister kasih waktu kepada kalian 10 menit untuk menentukan tokoh mana yang kamu mau bahas. Apakah Adam, Yunus, Musa, Ananias, dan Safira? Ya, mana yang kamu mau bahas? Atau di luar ini juga boleh. Oke, atau mau bahas di luar ini juga boleh. Silahkan ditentukan dulu. Mister ingin tahu gambarannya. 10 menit Mister kembali. Tapi sesuai dengan panduan ini. Kalau kamu pilih misal Ananias dan Safira. Nah, perintah apa? Perintah Tuhan yang mereka langgar yang mana? Perintah Tuhan yang dilanggar seperti apa? Itu dijelaskan di sini. Oke. Yang kedua juga begitu. Tapi ini belum menyelesaikan nak ya. Mister minta hanya kamu memastikan, oh aku tokohnya ini Mister gitu. Belum bekerja. Ini penugasan ya. Ya, Adam dan Hawa itu jadi satu karena dia peristiwanya satu nak. Jangan dipisah ya. Ya, disatukan aja biar satu paket. Ya, karena mereka suami istri sama seperti Ananias dan Safira kan kesalahannya sama. Ya kan dalam Tuhan itu suami istri itu menjadi satu. Jadi Adam dan Hawa itu sebenarnya terhitung satu. Itu dalam kekristenan. Dua menjadi satu. Ya, coba pertimbangkan dulu tokoh mana yang kamu mau bahas dan kamu rasa itu bisa kamu kerjakan. 10 menit Mister akan kembali menanyakan apakah kamu sudah menemukan tokoh. Atau boleh sekali lagi tokoh di luar yang keempat ini. Ya. Mungkin kamu masih banyak sebenarnya ada misal temukan seperti Nadab misalnya ya tidak taat
tadi ada ini Yudas Iskariot. Ya, pokoknya ada beberapa tokoh lagi yang tidak taat terhadap firman Tuhan. Tuhan bilang A, dia lakukan B. Artinya dia berontak, tidak taat ya. Oke, Mister akan pause sejenak. Halo anak-anak kelas 9C, masih ada di sana? Ya, waktu istirahat sudah selesai, mari kembali ke Zoom supaya kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Halo? Oke, baru 3 anak yang memberi reaksi, Kayla, Sandi, dan Arasel. Yang lain, halo? Oke, baik, mayoritas sudah ada di sana. Oke, kalau begitu mari terlebih dahulu seperti biasa, silahkan dinyalakan kameranya bagi yang kameranya tidak bermasalah. Silahkan, seperti biasa di awal pertemuan. Silahkan. Oke, diawali oleh Kila Nicole. Ya, oke, baik. Bacanya gitu ya namanya ya. Oke, baik, dia setuju. Kayla Nicole, lalu yang berikut oleh Dayu dengan dance-nya di sana, ya, dance okidoki namanya. Lalu next oleh Miracle, ya, Miracle dan Dayu ini Mister hanya lihat Testa dan Atap. Nah, kalau bisa diturunkan sedikit kameranya. Oke, baik. Dayu malah kamera yang diturunkan, dia yang berdiri malah. Ya, yang lain silahkan menyusul yang kameranya tidak bermasalah. Disusul oleh Arasel, ya. Yang lain silahkan. Sekali lagi berkali-kali kameranya yang tidak bermasalah silahkan dinyalakan. Oke, sudah ada Sandi Pujanta, ada Fiora Vandra, ada Bianca, lalu silahkan siapa lagi? Kevin Kristansa. Oke. Ya, dan yang lain lagi silahkan yang kameranya tidak bermasalah. Oke, baik, sepertinya tidak ada lagi yang bersedia ya. Oke, kalau begitu, oh ya ada Nathan di sana. Oke, baik. Oke, baik Nathan. Oke, Nathan. Nathan kayaknya backgroundnya editannya keren. Oke, baik. Kalau begitu yang lain Mister akan sapa secara langsung, silahkan beri reaksi kalau kalian ada di sana. Ya, tadi Bianca sudah, Nathan sudah, Dayu sudah, Kayla sudah, Vandra sudah, Kevin sudah, Miracle sudah, Sandi sudah, Russell sudah. Oke, Excel Tanoto? Halo Excel, ada di sana? Oke, Aditya Putra? Oke, Angel Wirata? Ya, Kenji Lawrence. Oke, Oracle. Oracle ada di sana? Oke, Oracle ada. Oke, Miracle silahkan. Oracle ada di sana. Oke, Timothy. Oke, Tiffany. Tiffany Sinarta. Oke, dan Jovan? Hadir, Mister. Oke, sip. Harusnya ada 20 anak, tetapi baru hadir 17. Berarti salah satunya Mister ini siapa? David. Bukan. Ya, David Adinata. David Adinata yang belum hadir. Terus siapa lagi ya? Oh, Shelin dan Lee. Ya, betul. Ya, ada apakah mereka? Ada yang tahu alasannya kenapa? Shelin, Lee, dan David Adinata. Itu yang belum. Oh, Shelin sakit. Oke. Kalau Lee, David tadi ada. Sekarang nggak ada lagi ya. Nah, bagus. Dia sudah banyak pertemuan tidak ada. Ini anak bagaimana kabarnya? Nanti Mister tanya ini sekolah atau tidak ini. Iya. Oke. Nanti Mister akan tanyakan ke wali kelas. Oke. Berarti Shelin yang ada kabar, lalu David belum ada padahal tadi ada. Lalu
Siapa lagi? David, Shelin, dan Lee. Oh ya, Lee dan David yang belum ada informasi. Oke, baik. Mari kita berdoa terlebih dulu sebelum melanjutkan melanjutkan materi kita. Silahkan Vandra pimpin kita dalam doa. Vandra, silahkan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami akan memulai pelajaran bahasa Indonesia. Tuhan, berkati kami supaya kami bisa menjalankan pelajaran dengan baik. Berkati juga Mr. Robi yang akan mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Vandra untuk doanya. Ya baik. Ya, setiap kali berdoa Mister selalu mengingatkan juga jangan lupa berdoa bagi saudara-saudara kita, bahkan kita sendiri yang sementara mengalami atau terdampak dari pandemi COVID ini sehingga kita belajar online. Juga saudara-saudara kita di tanah air yang mengalami bencana, entah bencana alam, baik itu banjir, tanah longsor maupun gempa bumi. Juga saudara-saudara kita yang mengalami kecelakaan pada pesawat, mobil, motor. Ya, kita berdoa bagi saudara-saudara kita. Ya, untuk kelas 9C hari ini, Mister tadi menyampaikan bahwa akan ada lanjutan materi. Ternyata tidak ya. Jadi untuk 9C hari ini, kita akan melanjutkan presentasi yang belum, bagi yang belum. Melanjutkan presentasi temuan kalian. Jadi presentasi temuan kalian terhadap sebuah teks yang berjudul pemanfaatan sampah. Kalau tidak salah ingat, iya betul. Pemanfaatan sampah, silahkan temuannya kan hanya mudah, yaitu menemukan informasi pro dan kontra di sana. Oke, yang sudah waktu itu ada 5 orang dari kelas ini, yaitu Sandi Pujanta, Kenji Lawrence, Kayla Nicole, Fiora Vandra, dan Miracle. Itu sudah mereka berlima. Tersisa 15 orang yang lain, 15 anak yang lain. Nah, jangan sampai lupa. Nah, itu jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa. Jadi silahkan siap diri. Ya, siap diri sebentar ya, Mister. Sambil siap diri sebentar, Mister ini apa? Ambil sesuatu sebentar. Sambil siap diri, Mister datang langsung tunjuk, langsung sampaikan temuannya. Ya, oke. Ya, baik, sekali lagi, jadi masih ingat tugasnya adalah membaca teks yang berjudul pemanfaatan sampah, lalu menemukan pendapat pro dan kontra di sana. Teknisnya adalah ketika Mister sebutkan namanya, langsung saja membacakan hasil temuannya. Jadi jangan menyebut begini, paragraf ini, tidak usah sebut paragraf, langsung bacakan kalimat yang menurut kamu mana yang pro, mana yang kontra. Jadi silahkan. Mau pro dulu, mau kontra, silahkan. Kevin Kristan halaman berapa? Saya lupa Mister. Mister juga lupa. Silahkan tanya teman-temanmu. Makanya Mister dari tadi menghindari menyebut halaman. Ya. Ternyata ketahuan tidak ditandai dan lain-lain ya. Bagus. Sandi Pujanta menjawab. Nah. Kevin Kristan, saya ambil buku tadi. Ya, kan tugasnya bukan hanya ini, sudah 1 minggu. Senin minggu lalu. Hari Kamis kemarin kan jam pertamanya ada ibadah bersama, jadi tidak jadi. Ya. Oke. Ya. Silahkan sekali lagi lihat teks yang berjudul pemanfaatan sampah, lalu temukanlah pendapat pro maupun pendapat kontra di sana. Oke. Baik, sebentar lagi kita akan mulai. Masih sudah 17 anak ya, 3 anak. David, Lee, dan
Selin sakit, berarti Lee dan David yang belum ada. Kalau David tadi pembelajaran sebelumnya ada ya? Sandi? Ada, Mister. Oh ada. Kalau oh ada, oke. Kalau Lee kurang tahu ya, nggak ada informasi dari dia. Oh ya. Teman-temannya mungkin ada yang tahu siapa, biasanya Dayu atau tidak ada yang tahu kabarnya Lia? Tahu, Mister. Oke, baik. Ya, oke, baik. Waktu persiapan harusnya selesai. Mas sudah 1 minggu lebih, harusnya hari ini tahu. Ya, oke, baik. Untuk kesempatan pertama, Mister akan berikan kepada siapa yang mau bersedia terlebih dahulu. Silahkan beri reaksi. Itu adalah kesempatan pertama. Silahkan, siapa yang mau terlebih dahulu? Selain 5 orang ya yang sudah, yaitu Sandi, Kenji, Kayla, Vandra, dan Miracle. Itu sudah 5 orang itu sudah di awal pertemuan minggu lalu hari Senin. Sama seperti saat ini, hari ini. Silahkan, siapa yang mau? Ya. Oke, baik. Belum ada yang secara sukarela langsung. Oke, baik. Maka Mister akan sebutkan nama, silahkan langsung. Kita mulai dari Abraham Excel, Tanoto, silahkan nyalakan mic. Nah, oke, teknisnya adalah ini. Yang mic-nya tidak bermasalah akan langsung bacakan. Yang mic-nya bermasalah silahkan ketik. Silahkan ketik di chat. Jadi diperhatikan baik-baik. Ketika Mister panggil namanya, yang mic-nya bermasalah langsung kirim. Jangan kirim dulu ya. Ingat, ketik saja dulu, siap-siap. Ketika Mister sebutkan namamu, langsung kirim jawabannya. Ya. Oke, Excel mic-nya rusak. Silahkan ketik saja. Excel Tanoto, silahkan ketik. Ingat, pendapat pro dan pendapat kontra, itu saja. Langsung temukan kalimat mana yang menurut kamu, menurut saya ya, yang pro ini ada di sini, yang kontra itu ada di sini. Silahkan, langsung seperti itu. Oke, Excel Tanoto sembari mengetik, Mister menunggu, maka kita lanjut kepada Oracle. Halo Oracle. Halo Oracle, ada di sana, silahkan beri reaksi atau nyalakan mic kalau mic-nya tidak bermasalah. Oracle. Amadeo Oracle, halo. Oh, Oracle malah sudah tidak ada lagi. Kemana dia? Oke, next. Angelina Hartani, Angel. Angel? Oh, Angel lagi ketik. Mic-mu bermasalah ya? Oke, baik. Ini Angel dan Excel mic-nya bermasalah. Mereka lagi ketik. Silahkan, kalau sudah selesai langsung kirim. Baik, sembari mengetik, silahkan lanjutkan kepada Aracel. Halo Aracel. Kalau Aracel mic-nya tidak bermasalah. Aracel, halo. Iya, Mister. Ya, sudah, silahkan bacakan hasil temuanmu. Ini langsung pro kontranya saja kan? Betul, langsung saja pro dan kontra saja. Oke. Kontranya, Ketua Organisasi Alami Conservation Manado kurang setuju dengan langkah yang diambil pemerintah. Beliau beranggapan bahwa langkah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menghindari penggunaan plastik terlalu berlebihan. Langkah tersebut dinilai kurang efektif. Menurutnya, saat ini pengelolaan sampah di beberapa kota sudah mutakhir karena berbasis teknologi terbaru. Sebagai contoh, pemanfaatan sampah plastik sebagai campuran aspal jalan. Pemanfaatan ini cukup bagus asal pemerintah siap melopori upaya tersebut. Habis itu pro-nya, sebagian masyarakat sependapat dengan aturan pemerintah tersebut. Menurut mereka, pengurangan penggunaan sampah plastik dapat mengurangi sampah plastik. Pengurangan penggunaan plastik akan menciptakan lingkungan yang lebih sehat.
Salah satu pelaku usaha minuman kemasan plastik di Kota Manado menyatakan fenomena sampah plastik di Indonesia bukan lagi masalah baru. Dari tahun ke tahun, enggak, Mister. Sorry. Ya, agak tersendat tadi. Ya. Nggak usah dihitung yang salah satu pelaku usahanya. Sorry, kelewatan tadi. Oke. Baik, Arasel. Oke, Arasel, Bezalel, Tenila. Oke, ini dia. Oke, Arasel sudah. Oke, ya, Excel dan Angel belum selesai diketik. Silakan kalau sudah langsung diketik supaya Mister langsung lihat dan beri nilai. Oke, setelah Arasel kita ke Bianca Santika. Halo Bianca Santika. Halo Bianca. Halo Bianca, ada di sana? Bianca? Halo? Ya, oke, baik. Terdengar, silahkan. Halo, terdengar, silahkan. Ya, terusnya yang di paragraf 2. Jangan sebutkan paragraf, maaf. Langsung kalimatnya. Langkah kebijakan reduksi terpaksa diambil pemerintah pusat melalui. Sabar Bianca, Mister kurang dengar. Mana yang pro atau kontra lebih dahulu? Ini pro-nya, Mister. Pro, oke. Sebutkan pro. Oke, silahkan pro. Langkah kebijakan reduksi terpaksa diambil pemerintahan pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pemerintah mengeluarkan surat edaran pengurangan sampah plastik yang mengacu Perpres nomor 97 tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Terus kontranya kontranya Ketua Organisasi Alami Conservation Manado turun dengan langkah yang diambil pemerintah. Oke, itu saja. Oke, baik Bianca. Oke, terima kasih Bianca untuk temuannya. Oke, boleh. Oke, Bianca Santika sudah. Oke, baik, ini sudah ada chat. Coba Mister lihat. Oh, belum. Oh, Excel katanya. Oke, baik, silahkan. Oh ya, ini dia kah? Oke, baik, ini dari sabar. Oke, Excel tahun itu ini berarti baru pro ya. Kontranya mana? Kontranya belum ya? Oke, baik. Kalau begitu Mister akan bacakan terlebih dahulu punya Angel Wirata. Angel Wirata pro. Persoalan sampah perlu mendapat perhatian serius. Sampah plastik sangat sulit diurai alam. Keberadaan sampah ini mengancam ekosistem lingkungan. Langkah kebijakan reduksi terpaksa diambil pemerintah melalui kontra. Beliau beranggapan bahwa langkah kebijakan dilakukan pemerintah untuk Oke, baik Angel. Oke, Angel Wirata, sebentar. Oke. Baik, Angel Wirata sudah. Sekarang Excel. Oh, Excel masih mengetik kontranya. Oke, baik. Mister tunggu kontranya baru selesai baru sekalian. Oke, sambil menunggu Excel mengetik pendapat kontranya, kita akan lanjut kepada David Adinata, tapi beliau belum hadir. Baik,
Padahal di sebelumnya ada ya. Bagus, sesuka hati masuk keluar anak ini ya. Oke, Iodia juga tidak hadir, baik. Maka kita akan lanjut kepada Sandi, Aditya Putra. Halo Aditya Putra. Halo Mister. Ya, terdengar jelas. Aditya, silahkan langsung bacakan temuanmu, silahkan. Ya, pro-nya itu sebagian masyarakat sependapat dengan aturan pemerintah tersebut. Menurut mereka pengurangan penggunaan plastik dapat mengurangi sampah plastik. Pengurangan penggunaan plastik akan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Kontranya itu Ketua Organisasi Alami Conservation Manado kurang setuju dengan langkah yang diambil pemerintah. Beliau beranggapan bahwa langkah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menghindari penggunaan plastik terlalu berlebihan. Oke, Adit. Ya, udah Mister. Oke, baik. Terima kasih Adit. Oke, baik. Adit sudah. Nah, susahnya di mana? Anak-anak, Mister mau ingatkan, ini hal yang sangat mudah. Mister belum suruh kamu menciptakan ini, baru menemukan. Teksnya sudah ada. Nah, konsep pro dan kontranya, penjelasannya sudah. Oke, baik Aditya. Oke, Aditya sudah, maka kita akan lanjut kepada Ida Ayu Made Putri Maharani. Dayo. Pro-nya itu pemerintah mengusulkan untuk menghindari penggunaan plastik. Kontranya itu si Ketua Organisasi Alami Conservation Manado kurang setuju. Dah. Oke, sabar, coba diulangi. Sorry, diulangi. Pro-nya itu pemerintah mengusulin tentang menghindari penggunaan plastik. Terus si Ketua Organisasi Alami Conservation Manado ini kurang setuju, katanya berlebihan. Itu kontranya atau pro? Kontranya. Oke, baik. Sudah? Udah. Oke, baik. Udah gitu aja. Oke, terima kasih. Dayu, baik. Dayu sudah, maka sekarang kita akan next. Jovan Ferdinand. Ya, Mister. Kalau menurut saya pro-nya itu ya kayak tadi sih, pemerintah itu melarang penggunaan sampah plastik karena ya memang sampah plastik itu kan susah diolah ya, Mister ya. Oke. Nah, tapi yang di Manado itu nolak karena berlebihan, Mister. Mungkin keterlaluan gimana ya? Terlalu berlebihan lah aturannya. Padahal itu buat kebaikan rakyatnya sendiri. Jadi yang yang melanggar sampah plastik tuh pro-nya, terus kontranya tuh yang melarang itu, Mister. Oke, baik. Oke, baik Jovan. Oke, terima kasih Jovan. Oke, baik, setelah Jovan. Oke, baik, Excel sudah mengetik ya, punya dia. Kita lihat bersama. Oke, baik. Oh, jadi seharusnya oke. Kalau begitu yang pro-nya yang mana? Silahkan. Pro-nya di mana? Excel Tanoto, silahkan. Pro-nya yang mana? Masih diketik? Oke, baik. Berarti yang tadi yang dikirim awal ini adalah pro. Oke. Oke, baik. Sudah ada. Baik, Mister akan bacakan punya Excel Tanoto Pro. Sebagian masyarakat sependapat dengan aturan pemerintah tersebut. Menurut mereka pengurangan sampah plastik menciptakan lingkungan yang sehat. Oke, bagus. Kontranya adalah Ketua Organisasi Alami Conservation Manado kurang setuju dengan langkah ini. Oke, baik.
Oke, baik. Terima kasih Excel, Tanoto. Oke, Abraham Excel. Oke. Baik, Abraham Excel juga sudah. Oke. Ya, Excel sudah. Amadeo Oracle, bagaimana ada di sana? Halo, Amadeo Oracle. Oracle, halo. Ada di sana. Oke, bagaimana? Sudah selesai? Mic-mu bermasalah kah? Oh, baik. Oke, masih ketik. Oke, baik. Oracle masih ketik ya. Silahkan diketik. Oke, Oracle masih mengetik. Baik, berarti David Adinata dan Lee tidak ada. Oke, sudah. Berarti Jovan sudah. Sekarang kita ke Kevin Kristansa Fernanda. Kevin. Halo Kevin. Kevin Kristansa. Mister. Ya, silahkan Kevin, sampaikan hasil temuanmu. Silahkan. Pro-nya itu pengurangan penggunaan plastik akan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Kontranya, langkah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menghindari penggunaan plastik terlalu berlebihan. Langkah tersebut dinilai kurang efektif. Oke, singkat padat. Oke, baik. Kevin, oke. Jadi anak, jangan takut. Sekali lagi, bagi yang biasa bilang, wih, ini kalau ini apa saya takut. Jangan takut berpendapat dengan Mister. Tenang, silahkan sampaikan saja pendapatmu. Mister tidak marah biasanya, tidak suka marah-marah. Iya, hanya kalau memang tidak tertib ya memang harus ditertibkan. Oke, baik. Ya, hampir selesai. Sekarang kita lanjut ke Nathan. Halo Nathan. Nathan Oliver Sunerio. Halo Nathaniel. Halo Mister. Ya, baik Nathan. Bagaimana? Sudah? Sudah. Oke, bisa dibacakan, silahkan. Ya Mister, lagi cari itunya. Oke. Pengurangan ada. Oke, baik. Silahkan. Sambil menunggu ketikan dari Oracle. Silahkan Oracle diketik. Oke, Nathan bagaimana? Sudah? Halo Nathan. Sudah. Pengurangan penggunaan plastik. Oke Nathan, pro lebih dahulu atau kontra lebih dahulu? Pro dulu. Oke, pro. Silahkan. Pro Nathan, silahkan. Pengurangan penggunaan plastik dapat mengurangi sampah plastik. Pengurangan penggunaan plastik akan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Sudah tuh. Sekarang kontranya. Oke, silakan. Dari tahun solusi terbaik untuk penanganannya bermuara pada upaya presentatif menurut Mister ada salah juga lagi nih. Oke, baik. Pro-nya sudah, sisa kontranya. Silakan. Pencegahan kita membutuhkan langkah-langkah konkret dalam menguranginya, tetapi bukan pengurangan plastik. Masih ada banyak solusi yang lebih baik untuk mengatasi masalah ini. Dah, itu aja. Oke, bolehkah? Halo Nathan. Halo. Ya. Nathan, boleh Mister minta tolong kontranya ulang. Kontranya diperbaiki. Tadi putus-putus lalu nyamuk. Coba diulangi. Pendapat pro-nya sudah, Mister sudah tangkap. Sekarang kontranya bagaimana? Silakan dibaca. Dari tahun ke tahun solusi terbaik untuk penanganannya bermuara
pada upaya presentatif pencegahan kita membutuhkan langkah-langkah konkret dalam pencegahan orang. Nunggu besar ada yang kehapus nggak sengaja tadi. Oke, kalau begitu diulangi. Oke. Dari tahun ke tahun, solusi terbaik untuk penanganannya bermuara pada upaya presentatif pencegahan kita membutuhkan langkah-langkah konkret dalam pengurangannya, tetapi bukan pengurangannya plastik. Masih banyak solusi yang lebih baik untuk mengatasi masalah ini. Oke, baik. Jam. Itu oke, baik. Dari tahun ke tahun solusi terbaik untuk penanganannya hanya bermuara pada upaya preventif atau pencegahan. Oke, butuhkan langkah-langkah konkret. Oke, baik. Terima kasih Nathaniel Oliver Sunario. Oke, terima kasih Nathan. Ya, sekarang sudah ada kiriman dari Oracle. Oh. Oke, pro-nya. Oke, kontranya masih diketik ya, Oracle? Baik, Mister tunggu. Masih kontranya masih diketik sepertinya. Oke, silahkan diketik dulu Oracle. Teksnya ada di halaman 89. Itu teksnya ada di halaman 89, pemanfaatan sampah. Ya. Silahkan dari teks itu baca dan temukan pendapat pro yang mana, kontra yang mana. Oke, Oracle sudah kirim kontranya. Baik, pendapat pro, kebijakan reduksi terpaksa diambil pemerintah pusat. Oke, baik. Kontra, Ketua Organisasi Alami Conversation Manado kurang setuju dengan langkah yang diambil pemerintah. Oke, baik. Oke, Oracle. Oke, baik. Oracle sudah. David Lee tidak hadir. Next. Selina Layat, oh ya, Selina Layat juga tidak hadir. Oke, Selina Layat juga tidak hadir. Ya, Tiffany. Halo Tiffany. Halo. Halo, ya silahkan terdengar. Silahkan Tiffany. Kalau saya kontranya itu langkah kebijakan untuk menghindari penggunaan plastik terlalu berlebihan. Terus pro-nya pengolahan sampah, contohnya pemanfaatan sampah plastik sebagai campuran pajak. Oke, itu saja. Oke, baik. Terima kasih Tiffany. Oke. Oke, baik. Lalu yang terakhir adalah Timothy. Halo Timothy. Silahkan nyalakan mic lalu sampaikan. Timothy, silakan. Halo Timothy. Oke, kalau begitu diketik saja. Ya. Kalau begitu diketik saja, oke? Kalau begitu silahkan diketik saja. Silahkan diketik saja jawabannya. Aduh, apa soalnya? Oke, baik. Apa soalnya? Tapi di situ dengar suara Mister dengan jelas. Silahkan beri reaksi supaya Mister sampaikan. Oke, baik. Soalnya itu adalah baca teks yang berjudul pemanfaatan sampah pada LKS halaman 89. Lalu tentukan pendapat pro dan kontra. Sudah? Sudah jelas? Halo, udah? Ya. Oke, baik. Kalau itu silahkan. Lalu temukan, ingat soalnya adalah temukan pendapat pro dan kontra dari teks tersebut.
Oh ya. Ya, kalau sudah mau langsung, nah itu terdengar sepi itu bisa. Oke, langsung nanti sampaikan biar cepat. Ya. Oke, Saya baik. baca dulu. Ya silahkan. Oke, baik. Nggak apa nih lama, Mister. Ya, sesiapmu. Ya, silahkan. Oke, baik. Sambil Timothy mempersiapkan itu, ya perlu mungkin diperhatikan bahwa baik Timothy dulu. Oke, David, Adli dan Selina ya belum hadir pada kesempatan ini. Oke, baik. Oke, baik. Kalau sudah masih ada waktu 15 menit ya. Nah, sebenarnya kita bisa langsung membahas, tapi ada yang belum. Apalagi 3 anak ini belum ya. Ya, jadi Mister menyampaikan beberapa bahwa kalau kalian baca baik-baik, di situ ada beberapa pendapat pro dan kontra. Nah, tetapi dari kalian yang menyampaikan, melihat dan menemukan itu, ada yang menyampaikan pro-nya satu saja, kontranya satu. Nah, lalu yang berikut, Mister juga menyampaikan bahwa ada beberapa jenis pendapat yang akhirnya Mister bisa lihat ya. Mister bisa lihat bahwa apa? Ada yang pertama, dia menyebutkan pro satu saja, kontra juga satu saja. Ya, padahal di dalamnya ada lebih, pro ada beberapa, kontra ada beberapa pendapat. Lalu yang berikut, ada juga yang dia hanya menyebutkan langsung saja. Menyebutkan tanpa alasan maksud Mister. Jadi begini, pendapat pro, misalkan pendapat pro, misalkan pendapat kontra, ada kebanyakan mengatakan bahwa ketua organisasi Conversation Manado kurang setuju dengan langkah yang diambil pemerintah. Selesai. Nah, ingat baik-baik, Mister selalu sampaikan bahwa dalam diskusi, nah alasannya apa? Selalu harus ada alasan untuk untuk supaya pendapatmu itu bisa dipertahankan atau bisa diterima. Ini sama saja kamu bilang saya makan, selesai. Nah, tanpa ada penyebabnya apa kamu makan, atau misalkan saya marah, kamu datang langsung saya marah, lah. Kamu marah penyebabnya apa? Harus ada alasan. Nah gitu. Nah sama halnya dengan diskusi ini, bahwa harus ada alasan yang disertai. Misalkan, kita organisasi Alami Conversation Manado kurang setuju dengan langkah yang diambil pemerintah. Nah mengapa demikian? Mengapa dia kurang setuju? Pasti karena ada alasan-alasan tertentu. Dan kalau kamu mau tahu harus baca dan pahami seluruh isi teks tersebut. Nah itu baru bisa atau baru akan terjawab. Ya, jadi dari segi itu nilainya bisa diperhatikan nanti. Oke, di sana ya. Jadi ada Excel Tanoto itu 90. Oracle 80. Angel 85. Russell 90, Bianca 80, Sandi 95, Aditya 85, Dayu 80. Nah Dayu ini dan Jovan Ferdinand juga 80. Nah ini tadi mereka sama dan juga tanpa alasan. Oke. Kenji Lawrence juga 80. Kevin Kristansa 80. Kayla 85, Vandra 90, Miracle 85, Nathan 80, Tiffany 80. Nah, tersisa Timothy ini. Berapa nilainya nanti? Ya, jadi perhatikan sekali lagi yang Mister mau tekankan. Nah, ingat bahwa dalam teks itu, nah kalian akan hasilkan teks serupa. Kalau kalian lihat ada beberapa contoh teks diskusi.
Kalau kalian lihat di LKS itu di halaman 88 sampai 89 itu yang pemanfaatan sampah. Nah, minimal kalian akan menghasilkan seperti itu. Jenisnya artikel. Lalu contoh yang lain ada di halaman 90. Daur ulang sampah plastik di Indonesia. Itu contohnya, yang lain ada di situ. Lalu yang berikut ada contoh yang lain lagi, teks. Itu ada di halaman 94. Itu juga contoh teks diskusi. Iya. Ada juga di halaman 96. Itu juga ada salah satu contoh teks diskusi. Tak perlu larang plastik, fokus daur ulang. Nah, tuh misalkan. Sampah plastik dilema krisis lingkungan atau cuan ekonomi. Halaman 94. Jadi ada beberapa jenis teks. Jadi kalian akan hasilkan minimalnya seperti itu. Tapi topik Mister akan tentukan. Mister yang akan tentukan. Ya. Jadi yang terbaik Mister akan tentukan temanya apa. Ya, temanya apa ya? Temanya apa? Judulnya silahkan nanti kalian tentukan sendiri. Ya, judulnya nanti kamu bisa tentukan sendiri. Nah, misalkan di sini, kalau ada yang masih bingung, oh Mister saya bingung, temanya apa? Judulnya bagaimana? Jadi tema itu lebih umum. Kalau judul lebih khusus daripada tema. Jadi begini, misalkan kalau kalian bingung, lihat teks diskusi itu. Kalau kalian baca semua contohnya, itu temanya tentang sampah di Indonesia. Kalau kalian mau lihat. Kalau kalian lihat dari beberapa contoh teks yang ada, itu melulu temanya adalah sampah plastik di Indonesia. Nah, judulnya itu baru bervariasi. Nah, mari kita buktikan temanya sampah plastik atau tidak. Coba di halaman 88, pemanfaatan sampah. Nah, pemanfaatan sampah. Nah, ingat baik-baik. Itu tentang sampah. Daur ulang sampah plastik di Indonesia. Nah, di halaman 90. Itu satu artikel. Lalu yang berikut di halaman yang berikut di halaman 94, sampah plastik dilema krisis lingkungan atau cuan ekonomi. Masih sampah plastik. Lalu di halaman 96 di situ ada tak perlu larang plastik, fokus daur ulang. Nah, perhatikan baik-baik. Judulnya bervariasi tapi temanya satu, sampah plastik di Indonesia. Nah, jadi jangan bingung, seperti itu. Jadi tema lebih luas, lalu di bawah tema itu ada judul. Seperti itu, baru di bawah judul itu sebenarnya ada sub-sub judul namanya. Sub-sub judul. Nah, kalau Mister mau beri contoh yang lebih jelas, misalkan begini. Bahasa Indonesia, perhatikan baik-baik. Temanya misalkan bahasa Indonesia. Di bawah tema ada teks diskusi. Nah, perhatikan, itu judul. Jadi, bahasa Indonesia, kita belajar bahasa Indonesia. Oke, khususnya tentang apa? Oke, judul bab kali ini tentang teks diskusi. Nah, itu sudah lebih khusus. Lalu di dalam teks diskusi ada lagi. Ada yang sub-sub judul namanya. Itu ada pengertian, ada ciri, ada fungsi, ada tujuan, ada cara menyimpulkan. Nah, itu adalah sub-sub judul. Jadi dari tema, judul, sub-sub judul. Di dalam ciri-ciri ada bermacam-macam ciri. Di dalam fungsi ada beberapa, tujuan ada beberapa. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi kalau kalian belajar membuat kerangka, maka akan seperti itu. Cara berpikirnya harus seperti itu. Ya. Oke, baik. Mister mau tanya dulu, Timothy sudah? Halo Timothy. Halo Timothy. Ya, halo Timothy. Masih ada di sana. Halo Timothy. Oh, Timothy malah sudah tidak ada dia. Halo Timothy. Oh, Timothy sudah tidak ada. Waduh, di mana anak ini?
Katanya mau siap diri, malah menghilang dia. Oke, baik. Menghilang dia. Oke, baik. Hari ini khusus kita hanya menyelesaikan ini saja ya, yaitu pengambilan nilai dari soal latihan yang ada ini, tugas yang ada. Ya, selanjutnya nanti akan ada tugas yang berbasis nanti di Moodle, ya, tugas yang nanti kalian akan kirim ke Moodle, tapi nanti ya kita lihat dulu materi selanjutnya apa. Ya, adakah yang ingin bertanya? Silakan. Adakah yang ingin bertanya? Halo anak-anak, masih ada di sana? Anak-anak masih ada di sana? Tolong beri reaksi kepada Mister. Oke, Kayla, Dayu Putri, Miracle, Angel masih ada. Halo, Mister. Oh ya, Nathan masih ada. Oke. Baik, masih ada di sana. Oke, baik, Timothy sudah? Oke, baik, terima kasih sudah beri reaksi. Banyak yang masih di sana. Oke, Timothy sudah? Timothy tadi sempat nyalakan mic. Halo Timothy, bisa dengar suara Mister? Oh, Timothy belum juga ada di sana, belum bersuara dan lain-lain sebagainya. Halo Timothy, sekali lagi masih ada di sana? Oke, Timothy tidak lagi. Oke, anak-anak, adakah yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, maka perhatikan baik-baik bahwa kita sudah selesai beberapa materi ya. Kita sudah selesai beberapa materi. Seperti biasa bahwa Mister sampaikan lagi, siap-siap diri, silakan lihat contoh-contoh artikel yang ada pada LKS itu. Kalau tidak lihat-lihat di internet itu ada contoh-contoh teks diskusi. Nah, tapi di internet kebanyakan agak beda dengan yang kita pelajari kebanyakan ya. Tapi ada juga yang sama. Sebaiknya lihat contoh-contoh yang ada di LKS itu. Nah, di sana kalian akan menghasilkan seperti itu, tetapi temanya berbeda. Kalau ini temanya sampah plastik di Indonesia, Mister akan ganti temanya. Silahkan buat judul sendiri semenarik mungkin, lalu menulis, kalian akan menghasilkan. Nanti Mister akan ajar setelah ini tentang struktur. Tapi sebelumnya struktur kan kita sudah bahas di ciri-ciri. Ada isu, ada argumen pro, argumen kontra, dan kesimpulan. Nah, nanti kalian akan menghasilkan seperti itu. Ya, tapi ingat baik-baik seperti yang tadi sudah ada pada latihan ini bahwa kalian tidak hanya bisa begini. Saya setuju dengan pendapat itu, lalu selesai. Oh tidak, kamu tidak hanya bilang saya setuju dengan pendapat itu lalu selesai. Tidak, tetapi kamu juga harus menyampaikan alasannya. Oke, saya setuju dengan pendapat ini. Mengapa? Karena pendapat ini bahwa ada hal-hal ini. Nah, silahkan. Harus ada alasan. Ketika kalian menghasilkan sebuah artikel berupa teks diskusi, harus ada alasan atau disertai dengan alasan. Biar jelas. Nanti Mister akan baca. Proyek kita akan Mister berikan beberapa kesempatan. Jadi Mister akan baca. Yang sudah kirim Mister baca. Kalau belum betul, ulang. Kalau belum betul, ulang. Kalau masih kurang akan Mister baca lalu kembalikan. Silahkan diperbaiki, ini masih kurang ini. Seperti itu. Ya, oke. Baik, waktu masih 4 menitan ya. Ya, baik. Tetapi tidak apa-apa karena kita sudah selesai pengambilan nilai. Khusus hari ini adalah pengambilan nilai. Kita akan lanjut hari Kamis. Tapi sebelumnya, Timothy sudah ada di sana, sudah dengar suara Mister. Halo Timothy.
Siapa yang ini apa? Ada Sandi? Halo Sandi. Ya, ada. Oke, siapa yang bisa apa? Kamu bisa chat dengan Timothy. Kalau biasa tolong chat dia bilang Mister tunggu. Saya nggak ada kontaknya. Oh gitu. Siapa yang bisa chat ya? Siapa yang bisa chat dengan Timothy? Jovan mungkin. Jovan? Halo Jovan. Jovan Ferdinand. Jovan, kamu bisa chat dengan Timothy? Ya. Coba chat dia, tolong chat dia bilang Mister tunggu kamu saja. Mister tunggu jawaban kamu. Ya, ya. Oke, sip. Kalau bisa jangan sebentar, sekarang. Ya, ya. Ya. Bilang Mister tunggu jawabanmu. Supaya yang ada di Zoom ini semua sudah. Biar nanti 3 orang yang tidak hadir menyusul nanti. Oke Jovan, terima kasih sebelumnya. Oke, baik. Sebenarnya sudah selesai, tidak apa-apa anak-anak. Mister tunggu sebentar ini. Balas, Ustaz. Bagaimana? Masih belum dibalas. Oke, tidak apa-apa. Yang penting kamu sudah kabari. Oke, Mister tunggu 1 menit lagi. Kalau dia nggak balas kamu dan juga nggak respon Mister, oke, selesai. Mungkin Mister akhiri pertemuan pada hari ini. Beberapa detik lagi kalau dia tidak memberi respon. Halo Timothy, sudah di sana? Bisa dengar suara Mister? Oke, baik, dia tidak memberi respon lagi. Tidak tahu apakah jaringan atau bagaimana. Tapi tadi lancar-lancar saja. Oke, baik. Mari kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Silahkan, Jovan pimpin kita dalam doa. Jovan, silahkan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kau berikan kami kesempatan untuk bisa belajar lagi tentang bahasa Indonesia. Tuhan, sebentar kami akan istirahat. Tolong berkati kami, Tuhan, sertai kami dimanapun kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan juga berkati guru-guru kami yang sudah mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, Jovan. Jovan doanya secepat kilat ya. Cepat sekali. Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih anak-anak kelas 9C. Mister akhiri dengan selamat pagi. Semangat selalu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa hari Kamis. Bye semua. Salam, selamat siang anak-anak. Bisa dengar suaranya Miss? Oke, terima kasih untuk responnya. Ada yang absenkah hari ini? Oke, Selin sakit ya. Oke anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu bagi hidup kami. Bapak, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami. Bapak, saat ini kami akan mengikuti pembelajaran seni budaya, kiranya Engkau memberkati kelancarannya. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Selamat siang anak-anak. Untuk seni budaya ya, seni budaya kita masih belajar tentang seni grafis ya. Di situ ada beberapa jenisnya untuk seni grafis. Kira-kira apa saja ya? Masih ingat nggak? Jenis-jenis seni grafis apa aja? Ada 4 ya. Siapa masih ingat? Seni grafis. Apa saja yang termasuk dalam seni grafis? Plat, ada yang menjawab plat? Oke, itu salah satu contoh. Cetak tinggi, ya betul. Ada yang sudah tulis di bagian chat, cetak tinggi. Ya, Miracle, betul ya. Jadi,
Untuk seni grafis ini ada 4 jenis ya. Jadi cetak tinggi, contohnya stempel ya. Kemudian ada cetak dalam, kemudian ada cetak datar, dan ada cetak saring ya. Nah, untuk minggu lalu ya, Miss kasih tugas, itu ada beberapa yang belum mengumpulkan. Miss sudah menginfokan ke wali kelas kalian, pasti sudah diinfokan di grup siswa ya. Di Moodle itu ada rentang waktunya, jadi kalau sudah terlambat tertutup, nggak bisa lagi untuk mengirimkan tugas. Oke, hari ini kita mau mengaplikasikan cetak datar ya. Jadi cetak datar salah satu seni ya, jadi mana di situ dicetak pada permukaan yang datar. Kalau beberapa tahun sebelum sekarang ya, sebelum era digital ini, zaman dulu ada namanya tulisan indah. Tulisan indah ini biasanya kita menggunakan namanya rugos. Rugos itu huruf-huruf dengan beberapa font ya, di mana di situ cara menggunakannya adalah rugos diletakkan di permukaan yang datar, di kertas, di sertifikat atau di tulisan mana yang memerlukan huruf-huruf yang indah, kemudian digosok menggunakan koin ya. Dan tulisannya itu nempel. Jadi yang tadinya ada pada plastiknya menempel pada kertas ya, seperti itu. Nah, kalau sekarang di era digital, kalian membuat tulisan indah itu sudah sangat mudah ya. Kalian tinggal nulis apa yang mau ditulis, dirubah fontnya, sudah bisa menghasilkan tulisan-tulisan yang indah. Oke, nah hari ini kita mau menulis indah ya. Ini sudah minta untuk kalian menyiapkan kertas atau boleh buku gambar atau boleh kalian kerjakan di kertas yang ada garisnya ya. Kita mau menulis indah. Nah, yang kita tulis ini apa? Yang kita tulis ini adalah Pancasila. Kalian pasti hafal ya. Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab dan lain-lain, sampai 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini ada yang nggak hafal Pancasila, 5 sila-sila pada Pancasila, ada yang nggak hafal? Harus hafal ya, itu harus ya. Karena itu dasar negara kita. Oke. Nah, hari ini kita mau tulis Pancasila dan 5 sila-silanya menggunakan tulisan indah ya. Untuk hurufnya bebas ya. Hurufnya bebas, kalian mau menggunakan huruf seperti apa, tetapi tulisannya adalah tulisan yang indah ya. Mungkin Miss kasih contoh, ini kebetulan untuk flash disknya Miss keliru membawa flash disknya, jadi Miss akan carikan di sini ada contoh-contoh huruf indah ya. Salah satunya adalah huruf gotik. Biasanya kalau kita pembelajaran offline ya, pembelajaran offline maksudnya sebelum pandemi ya, pembelajaran biasa itu Miss akan ajarkan kalian menulis huruf gotik ya. Menulis huruf gotik ini seperti apa? Ini. Mungkin kalian pernah lihat ini tulisan yang di sebelah sini. Kelihatan nggak ya dari tempat kalian ya? Di sini ini ada namanya tulisan atau ini namanya huruf gotik ya. Tapi kalau kita menulis huruf gotik ini memang menggunakan pulpen atau spidol khusus ya. Biasanya memang sudah ada merek-merek tertentu yang mengeluarkan spidol atau pulpen yang memang khusus untuk menulis indah ya. Ini akan menghasilkan tulisan seperti ini. Oke, kalau sebelum-sebelumnya biasanya kakak kelas kalian memang menggunakan yang sudah jadi atau yang memang kita buat sendiri, bisa dibuat sendiri. Miss akan bantu untuk mengatur supaya spidolnya bisa dibuat ya. Tapi untuk kali ini karena kita online ya, jadi Miss kasih kalian kebebasan menggunakan font apa saja. Ini Miss hanya kasih contoh, jadi huruf gotik seperti ini ya. Ini adalah contoh huruf gotik. Yang di sini juga huruf gotik ya. Ini juga huruf gotik.
Ya, ini juga gotik ya dan lain-lain. Tapi di sini Miss memperbolehkan kalian tidak harus gotik ya. Boleh Klassen, boleh monotype Cursiva atau apa aja ya. Kalian bisa lihat contoh-contohnya di komputer kalian ya, atau bisa kalian lihat jenis-jenis huruf itu seperti apa, atau mungkin yang kalian biasa edit video di situ sudah ada ya fontnya apa saja. Nah, kalian bebas menggunakan font apa saja. Yang penting tulisannya itu indah ya, dan bisa dibaca. Oke, bisa dimengerti untuk tugasnya hari ini. Bisa kasih reaction yang sudah mengerti? Saya masih belum paham tugasnya. Oke, Jovan belum paham tugasnya, belum pahamnya di mana? Putus-putus soalnya tadi, Miss. Gimana? Soalnya tadi suaranya putus-putus. Oke, sambil Miss tulis di bagian chat ya. Jadi untuk yang suaranya putus-putus, nanti bisa dibaca di bagian chat. Jadi hari ini kalian menulis ya, menulis Pancasila dan 5 sila-silanya dengan tulisan indah. Bentuk tulisannya, fontnya bebas. Kalian bisa mengerjakan pada kertas, atau pada buku gambar, atau pada kertas bergaris boleh. Oke, Jovan, dengar suaranya Miss, putus-putus nggak kali ini? Masih putus-putus. Oke, oke, enggak ya, berarti udah ngerti ya? Masih, Miss. Oh, masih putus-putus. Oke. Ya, Miss tulis di bagian chat aja ya, Jovan ya, kalau suaranya Miss masih kedengaran putus-putus. Ya, Miss. Oke, yang lainnya bisa dengar suaranya Miss atau putus-putus? Oke. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada pertanyaan? Yang lain sudah ngerti ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, silahkan bisa kalian kerjakan, kalian buat ya. Untuk pertanyaan bisa ambil kalian tulis di bagian chat ya. Sambil Miss tulis juga di bagian chat. Mungkin kalau misalnya suaranya Miss putus-putus ya. Oke anak-anak ya, bisa kasih reaction yang sudah mengerti apa yang harus dikerjakan. Oke, terima kasih Miracle, Kayla, Angel, Kenji. Yang lain? Sandi, oke. Litwin, Dayu, terima kasih. Sudah kasih reaction. Bisa mulai dikerjakan. Litwin, apakah di situ? Litwin, oke. Litwin sudah mengerti? Oliver, apakah di situ? Oliver? Oke, yang lain bisa dimulai ya. Nanti sambil Miss tulis di bagian chat. Untuk pertanyaan bisa tulis di chat juga. Oke anak-anak, kalian bisa juga sambil buka di bagian Moodle. Di situ Miss sudah buat ada satu tugas kalian bisa upload ya. Oke anak-anak, sudah sampai di mana? Ini sudah cek di bagian Moodle. Ya, sudah ada 4 orang yang mengumpulkan untuk menulis indah. Untuk huruf, bebas ya. Kalaupun misalnya kalian mau menggunakan tegak bersambung, itu boleh ya, nggak apa-apa. Cuma memang itu nanti kesulitan di bagian misalnya ada huruf besar semua ya. Oke.
pokoknya kan nulis indah tentang Pancasila, isi Pancasila kan ya Miss ya, 5 sila itu ya. Iya, Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan adil dan beradab ya. Jadi Miss kasih contoh, ini ada yang sudah kumpul ya. Oke, jadi kalian menulis Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya. Ya, itu tapi menggunakan tulisan indah. Ya, untuk huruf bebas, kalian mau tegak bersambung pun juga bebas. Tapi intinya hurufnya ini kalian buat sekreatif mungkin. Hurufnya itu indah. Ya, jadi ketika dibaca itu adalah tulisan indah. Ya. Beberapa waktu lalu kita pernah mengadakan juga lomba menulis indah. Memang lomba jenis ini jarang ya, tapi kita pernah mengadakan. Oke, untuk hari ini kalian cukup fotokan seberapa seberapa jadi ya, tidak harus sampai selesai. Kalau misalnya tidak selesai, kalian kasih keterangan belum selesai, nggak apa-apa ya. Supaya Miss lihat sudah seberapa jauh kalian tulis untuk hari ini. Ya, nanti Miss akan, oke, anak-anak ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan seberapa jadinya yang hari ini, kalian bisa fotokan, bisa upload di Moodle yang sudah Miss siapkan. Ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau tidak silahkan nanti kalian upload ya yang untuk hari ini, seberapa yang jadi ya. Kalau misalnya sudah jadi ya upload langsung sudah jadi. Nanti misalkan buka tempat kembali untuk yang belum jadi. Kalau yang hari ini sudah mengumpulkan jadi, berarti nggak perlu lagi upload untuk di ruang yang sudah jadi ya. Oke, terus untuk yang belum mengumpulkan tugas yang sebelumnya, ya, Miss sudah chat tadi beberapa, tapi yang tidak ada di Zoom ini ya, Miss harapkan nanti bisa dikerjakan juga ya. Mungkin bisa kalau yang temennya, kalau misalnya kalian tahu, misalnya temennya belum mengerjakan, bisa saling diingatkan ya. Mungkin di grup siswa bisa kalian ingatkan juga, mungkin teman-teman yang belum mengumpulkan tugas ya bisa segera dikumpulkan karena ini semester 2 dan nilai untuk rapot kalian ini sangat diperlukan, apalagi nanti untuk kelanjutan kalian di SMA juga ya. Oke, anak-anak untuk hari ini sampai di sini ya. Minggu depan kita akan lanjutkan untuk pembahasan pada buku ya. Oke, kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini, Bapak. Terima kasih untuk kelancarannya. Saat ini anak-anakmu akan melanjutkan aktivitas mereka selanjutnya. Kiranya Engkau tetap menyertai mereka. Bapak, kami berserah dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak. Jangan lupa kalian rajin cuci tangan, tetap pakai masker kemanapun kalian pergi ya, jaga kondisi, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Silahkan boleh leave.